epidemiologinya, maka diharapkan bahwa saudara sudah mengerti dari segi ilmu kesehatan masyarakatnya, ya, karena saudara sudah belajar ibunya, ya, karena epidemiologi adalah the mother of public health, ya, yang harus saudara ingat itu. Makanya kenapa yang dibahas di sini tentang prevalensinya, tentang distribusinya, dan tentang preventifnya, karena ini adalah include dalam materi epidemiologi. Ya, pernah dengar epidemiologi? Pernah dengar tidak epidemiologi? Kalau saudara tidak pernah dengar, bagaimana saudara paham tentang kesehatan masyarakat? Ya, karena ibunya saja kita tidak ngerti, ya. Bagaimana dengan anak-anaknya? Artinya materi-materi lainnya, ya. Pernah dengar tidak? Ahmad Wirawan, pernah dengar? Pernah? Apa itu epidemiologi? Pernah baca definisinya? Ya, harus tahu definisi, karena definisi itulah yang akan dibahas di setiap keilmuan yang ada di dalam materi-materi yang ada dalam epidemiologi. Ya, contoh kita bahas tentang epidemiologi penyakit urologi. Ada juga epidemiologi penyakit misalnya hipertensi atau epidemiologi penyakit menular yang lainnya. Itu kalau saudara sudah paham tentang definisinya, biar dia diganti-ganti pokok bahasannya, dia akan terkait di situ-situ saja, ya. Makanya yang pertama harus kita tahu definisinya, ya. Karena itu yang akan banyak kita bahas dalam materi ini adalah epidemiologinya, ya. Itu. Siapa yang pernah baca atau sudah mengerti tentang epidemiologi? Definisinya saja. Ada yang pernah baca? Bautendriola. Pernah? Ini nih yang atas nama Bautendriola. Tapi iya Pak, epidemiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat suatu populasi. Ya, itu salah satu definisinya, ya. Kalau kita rangkum dari beberapa definisi menurut ahli, karena ada beberapa ahli yang mengeluarkan definisi epidemiologi, kalau kita rangkum maka ada 3 dalam definisi epidemiologi akan dijelaskan itu. Yang pertama ini masuk, ya, distribusi, kemudian masuk frekuensi itu sudah include prevalensi, dan yang ketiga adalah determinan atau penyebabnya, ya. Nah, kenapa penting diketahui penyebab? Karena nanti akan lari ke yang namanya preventif, ya. Kita tidak bisa lakukan upaya-upaya pencegahan kalau kita tidak mengetahui upaya-upaya determinannya, ya, penyebabnya. Oke, kita lanjut. Apa tujuan kita belajar pokok bahasan ini? Yang pertama, diharapkan kepada mahasiswa mengetahui bagaimana upaya-upaya pencegahan dari penyakit urologi, ya. Apa prinsip dari pencegahan? Prinsipnya pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejadian, ya. Jadi tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejadian, itulah disebut dengan preventif atau pencegahan, ya, gitu. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan saudara mengerti mengenai bagaimana peranan epidemiologi dalam upaya-upaya pencegahan tersebut, ya.
Misalnya nanti ada dikenal dengan upaya pencegahan primordial, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, bagaimana peranan epidemiologi dari setiap tahap upaya pencegahan? Itu tujuan yang kedua yang kita harapkan saudara bisa mengerti. Ya, untuk mengerti bagaimana peran epidemiologi dalam upaya pencegahan, maka yang pertama harus saudara mengerti adalah bagaimana bisa atau saudara mengetahui atau bagaimana saudara bisa mengidentifikasi faktor risiko. Ya, ingat faktor risiko dengan penyebab itu berbeda. Ya, penyebab dan faktor risiko itu berbeda. Ya, jadi bagaimana saudara bisa membedakan itu antara penyebab atau etiologi dengan faktor risiko atau risk faktor. Ya, itu harus saudara mengerti itu. Ya. Kemudian yang diharapkan di sini adalah faktor risiko, mengidentifikasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Apa artinya modifikasi? Artinya bisa diubah. Misalnya si A memiliki faktor risiko X misalnya yang dapat menyebabkan dia bisa menderita penyakit urologi. Maka faktor risiko itu bisa diubah. Ya, itu namanya bisa dimodifikasi. Karena faktor risiko ada beberapa macam, ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu yang melekat pada diri kita. Contohnya misalnya jenis kelamin, ya. Karena jenis kelamin itu bisa menentukan pola penyakit. Misalnya bagaimana penyakit urologi, apakah banyak pada wanita atau pada pria? Nah, itu bisa tidak diubah. Nah, itu tidak bisa, ya. Tapi kalau faktor risiko yang bisa diubah, contohnya misalnya pola makan atau gaya hidup, ya, pola makan atau gaya hidup yang bisa memicu munculnya penyakit urologi, nah, itu bisa dimodifikasi, bisa diubah. Nah, itulah yang harus saudara mengerti bagaimana mengidentifikasi faktor risiko tersebut yang bisa dimodifikasi. Untuk bisa mengerti itu, maka saudara harus mengerti konsep dasar dari penyakit tersebut. Ya, saya kira konsep dasar dari penyakit urologi, ya, ada beberapa penyakit yang masuk dalam kelompok penyakit urologi. Mungkin saudara sudah mengerti, ya, mungkin sudah dijelaskan oleh dosen-dosen lain pada pokok bahasan sebelumnya. Ya, itu saya harapkan. Artinya saya beranggapan bahwa saudara sudah tahu konsep dasarnya. Ya, jadi saya tidak menjelaskan konsep dasarnya di sini, ya. Karena saya berharap saudara sudah mengerti. Nah, kemudian salah satu peran epidemiologi lagi di sini adalah saudara bisa nanti melakukan upaya-upaya pencegahan sesuai dengan natural of disease, ya, riwayat alamiah suatu penyakit. Ya, riwayat alamiah suatu penyakit kan dia melewati beberapa tahap, ya, tahap ada namanya tahap nanti prepatogenesis dan ada tahap patogenesis, ada juga pasca patogenesis, ya. Itu yang harus saudara pahami itu, ya, riwayat alamiah penyakit. Kenapa harus kita paham tentang riwayat alamiah penyakit? Karena upaya pencegahan yang dilakukan dari setiap riwayat tahap dalam riwayat alami penyakit itu berbeda-beda. Misalnya tahap primordial, ya, atau tahap prepatogenesis. Apa-apa upaya pencegahan yang dilakukan pada tahap prepatogenesis, ada upaya-upaya pencegahan khusus, ya. Kemudian upaya pencegahan apa dilakukan pada tahap patogenesis, ya, ada juga, ya. Itu yang harus kita mengerti. Ini tujuan dari materi hari ini, ya. Kemudian, ini definisi pencegahan saja, ya. Ada beberapa macam definisi pencegahan, definisi dari pencegahan penyakit, ya. Ini menurut LAS tahun 2001, ya. Siapa tahu ada nanti materi-materi atau definisi baru menurut ahli-ahli yang sudah dapatkan, bisa kita share di sini, ya, bisa kita sharing di sini. Tapi yang sering digunakan itu adalah definisi menurut LAS tahun 2001, ya, yaitu apa itu upaya pencegahan, yaitu tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, bahkan mengeliminasi penyakit dan kecacatan, ya. Jadi bukan saja mengurangi atau mengeliminasi penyakit,
tapi bagaimana mengurangi kecacatan akibat dari penyakit tersebut. Ya, karena kecacatan juga itu masuk dalam salah satu masalah kesehatan. Harus saudara paham di sini apa bedanya penyakit dengan masalah kesehatan. Ya, karena ini kecacatan tidak masuk dalam penyakit, dia berbeda penyakit dan kecacatan. Tapi dua-duanya masuk dalam masalah kesehatan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa masalah kesehatan itu hanya penyakit saja. Tapi cacat juga kecacatan akibat penyakit itu masuk masalah kesehatan, ya, termasuk kematian, ya. Makanya kalau saudara baca-baca jurnal hasil penelitian pada bagian pendahuluan atau latar belakang banyak itu dicantumkan angka-angka kesakitannya, banyak juga dicantumkan angka-angka kematiannya karena dua itu indikator untuk menentukan apakah kasus itu masuk dalam masalah kesehatan yang urgent atau tidak. Ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada yang mau ditanyakan? Jadi setiap slide ya kalau bisa, kalau ada tidak mengerti langsung ditanyakan. Ya, saudara sudah tahu ya, upaya pencegahan ya bukan hanya dilakukan pada penyakit saja, tapi juga masalah kesehatan yang lain, ya, banyak sekali. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini ya, ini slide ini berkaitan dengan slide yang kedua tadi ini, ya. Upaya pencegahan harus disesuaikan dengan natural of disease atau riwayat alamiah penyakit. Nah, ini dia hubungannya, ya. Coba lihat di sini tahap dalam riwayat penyakit ada namanya prepatogenesis, ada patogenesis. Upaya tingkat pencegahan apa yang dilakukan pada tahap prepatogenesis? Ada di sini namanya primordial prevention, ya. Ada disebut dengan primary prevention. Ada yang disebut dengan secondary, ya, prevention, dan ada disebut dengan tertiary prevention. Ini nanti kita akan jabarkan satu persatu pada slide-slide berikutnya, ya. Ini hanya secara umum bahwa oh itu apa itu primordial. Ini definisinya, underlying condition, ya. Yang mana itu primary prevention? Ini ada health promotion, ada specific protection. Yang mana itu secondary prevention? Ini ada early diagnosis and prompt treatment, dan ada disability limitation. Dan yang mana itu tertiary? Ini ada namanya rehabilitation, ya. Itu yang harus saudara pahami. Ada pertanyaan sampai sini pada slide ini? Ada yang mau ditanyakan pada slide ini? Anissa, Ainun, ada mau tanyakan? Tidak ada. Mengerti mi tadi ya? Slide 1, slide 2 sampai slide 4? Ada, iya. Ya, oke. Yang lain? Muhammad Dai, ada pertanyaan? Tapi belum ada. Belum ada. Oke, jadi saya harapkan saudara sudah mengerti slide 2 sampai slide 4. Ya. Baik, kita masuk pada gambaran kasus dari penyakit-penyakit urologi, tapi kita lihat dulu gambaran secara umum penyakit tidak menular. Karena penyakit urologi masuk dalam kelompok penyakit tidak menular. Ya. Apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular atau biasa disingkat dengan PTM? Ingat, PTM itu dia cenderung berbicara tentang risk factor, ya. Sedangkan penyakit menular dia lebih banyak berbicara tentang etiologi, penyebab. Ya, kalau kita lihat dari konsep epidemiologinya, ya, jadi berbeda. Penyebab artinya kejadian penyakit itu bisa terjadi kalau ada kausa tersebut, ya.
Contoh saya ambil penyakit TB paru. Kenapa orang bisa TB paru? Nah, coba lihat konsep etiologinya. Apa etiologinya? Alvito. Mana Alvito? Iya dok. Yang mana itu? Kalau kita lihat ambil contoh misalnya, kita mau bedakan ya yang mana itu PTM, penyakit tidak menular dan penyakit menular. Tadi saya sudah jelaskan bahwa PTM itu lebih banyak pada konsep risk factor. Sedangkan pada penyakit menular dia lebih banyak pada konsep etiologi. Nah, saya ambil contoh penyakit menular misalnya, kalau penyakit tidak menular contohnya tadi penyakit urologi, banyak lagi penyakit lain seperti DM, stroke dan lain-lain. Nah, sedangkan penyakit menular contohnya misalnya sambil TB paru. Kalau kita lihat dari konsep epidemiologi khususnya dalam hal risk factor dan etiologi, apa etiologinya untuk TB paru? Mana tadi Alvito? Iya dok. Apa etiologinya? Oh, kalau etiologinya dok dari penyakit paru dok, seperti paru. semacam. Tapi dok bakteri dok. Ya bakteri apa namanya? Harus spesifik karena banyak itu. Tapi dok bakteri Mycobacterium colosis dok. Tapi. Apa? Mycobacterium apa? Mycobacterium tapi dok, Mycobacterium tuberculosis. Ya, itu apa? Dia etiologi atau faktor risiko? Tapi dok etiologi dok. Kalau faktor risikonya kira-kira apa? Supaya tapi dok kita usia bisa dok. Bedakan. Ya, contoh. Rifka Amalia. Coba apa faktor risikonya kira-kira supaya kita bisa bedakan yang mana itu faktor risiko, yang mana etiologi. Tapi dok, untuk faktor risiko dari TB paru. Kalau tadi temanmu sudah benar ya, etiologinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Artinya bahwa orang tidak akan TB paru kalau tidak ada Mycobacterium tuberculosis. Ya, itu namanya etiologi penyebab. Single cause, penyebab tunggal. Artinya satu. Kalau tidak ada itu ya tidak bisa orang TB paru. Ya. Tapi ada namanya faktor risiko. Faktor risiko artinya pemicu. Artinya yang bisa mempermudah orang bisa TB paru. Apa itu contohnya? Tapi dok, misalnya. Mana tadi yang saya tunjuk? Tapi dok. Besar suaranya. Tapi dok, untuk faktor risikonya itu contohnya riwayat merokok dari penderita dok. Tapi. Udah kedengar suaranya apa? Tapi dok, apakah suara saya sudah terdengar? Kecil sekali, tidak seperti suara yang temannya. Tapi dok. Ya. Tapi dok, untuk faktor risikonya itu contohnya riwayat dok. Ya banyak termasuk kontak serumah, ya misalnya ada orang TB paru dalam rumahnya, apakah karena status gizinya misalnya dia kurang gizi kah, apakah dia gaya hidupnya misalnya merokok atau kurang istirahat atau apa, itu namanya faktor risiko, artinya bisa mempermudah orang menderita TB paru. Tapi apakah dia kalau memiliki faktor risiko itu sudah pasti TB paru? Tidak, harus dilihat ada tidak single cause-nya, penyebabnya dalam hal ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Kalau itu tidak ada, biar dia merokok, biar dia apa, ya tidak bisa TB paru, tapi bisa mempermudah orang menderita suatu penyakit kalau memiliki faktor risiko, ya seperti dia kurang olahraga, ya kondisi hygiene perorangan yang tidak baik, ya sanitasi lingkungannya yang kurang sehat, ya itu bisa memicu status gizinya rendah, bisa daya tahan tubuh rendah, kontaminasi dengan sumber penyakit, bisa menderita penyakit itu, ya. Ini adalah gambaran distribusi penyakit PTM atau penyakit tidak menular di Indonesia. Penyakit tidak menular itu banyak sekali, termasuk adalah
penyakit urologi. Ya, ini kita lihat dari total populasi, misalnya kita ambil 258 juta, ini salah ketinggian, ini adalah kematian. Ya, jadi 73% kematian Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ya, dan 27% kematian dini itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Kematian dini artinya kematian pada usia muda. Ya, beda kalau kematian dini yang masih muda-muda, yang masih produktif, ya banyak ya 27% disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ini adalah gambaran penyebab kematian di Indonesia, ya beberapa penyakit yang menyebabkan tingginya kematian di Indonesia, ya menurut SRS, ya atau Sample Registration Survey tahun 2014 Kemenkes, ya. Ini ada beberapa penyakit, ada penyakit menular, ya masih dominasi oleh penyakit menular, ada penyakit tidak menular, ya salah satunya kecelakaan lalu lintas, ya DM, penyakit kardiovaskuler, stroke dan lain-lain, ya. Jadi hampir seimbang antara penyakit menular dan tidak menular. Makanya kita di Indonesia itu adalah double burden, beban ganda. Artinya belum selesai penyakit menular, muncul lagi penyakit-penyakit tidak menular. Ya, yang sama pentingnya harus diselesaikan. Ada pertanyaan, Ulfia? Ada pertanyaan, Ulfia? Tapi dok, tidak ada judul. Ada pertanyaan? Tapi tidak ada judul. Tidak ada. Ada yang lain mau tanya? Tidak ada, pas? Nah, slide berikutnya. Ini adalah prevalensi. Nah, tapi sebelum saya jelaskan, karena kita sering menggunakan kata prevalensi. Saudara mengerti tidak yang mana itu prevalensi? Karena ada juga istilah yang namanya insiden. Ya, untuk penyakit-penyakit tidak menular, biasanya kita menggunakan angka-angka prevalensi. Sedangkan untuk penyakit-penyakit menular, biasanya kita gunakan angka-angka insiden. Kenapa seperti begitu? Maka harus saudara tahu apa itu prevalensi, apa itu insiden. Jangan sampai saudara terbalik nanti. Saudara berbicara tentang penyakit tidak menular, misalnya penyakit-penyakit urologi, saudara banyak bahas tentang insiden rate-nya. Padahal yang harusnya kita banyak membahas tentang prevalensi rate-nya. Ya, ada bisa bedakan. Tapi dok, Ya. Kalau prevalensi dok, jumlah kasus yang baru dan jumlah kasus yang lama. Sedangkan insiden adalah jumlah kasus yang baru saja dok, tabe. Ya, itu benar itu ya. Jadi kalau saudara mau mengambil data, mau menghitung angka-angka prevalensi dari penyakit tertentu, khususnya penyakit tidak menular, misalnya penyakit urologi, misalnya kita masuk ke spesifik ke gagal ginjal, maka yang harus saudara cari adalah angka-angka kesakitan ya yang baru maupun yang lama. Kalau prevalensi, kalau saudara data, ya yang mana kasus baru, yang mana kasus lama diambil semua. Kalau kita mau menghitung prevalensi. Tapi kalau saudara mau menghitung insiden, kasus baru saja. Contoh, kenapa harus penyakit menular itu? Biasanya cenderung ke insiden. Contoh penyakit diare. Ya, kalau saudara mau mengambil prevalensinya atau menghitung angka-angka prevalensi penyakit diare, berarti saudara harus melihat kasus baru dan lama atau kunjungan baru, kunjungan lama di puskesmas. Maka bisa satu orang itu terdata 5 kali dalam 1 bulan. Misalnya saudara data minggu ini, oh sekian penderita. Data minggu berikutnya, oh sekian penderita. Padahal ada satu orang berkali-kali diare dalam 1 bulan. Jadi dia tercatat 5 pasien. Padahal itu namanya 1 orang yang berulang-ulang. Ya, berbeda kalau penyakit tidak menular. Ya, cenderung tidak mungkin orang berulang-ulang ya menderita penyakit itu. Ya, dalam range waktu yang singkat. Ya, ingat. Jadi insiden. Ya, bagus itu ya. Jadi pemahaman saudara sudah baik ya. Nah, coba lihat di sini.
Ini salah satu penyakit urologi, ya saya ambil adalah penyakit gagal ginjal. Kita lihat persentasenya cukup tinggi, ya. Angka prevalensinya cukup tinggi 2, ya, persen dari itu, dari kasusnya, dari pasien ini, ya, jumlah kunjungan ini. Ya, saudara lihat dia masuk dalam urutan keberapa ini, ya? Hanya di bawahnya itu PJK dengan kanker. Ya, jadi dia lebih tinggi dari PJK dan kanker. Ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, beban biaya kesehatan akibat penyakit katastrofik di Indonesia. Ya, lihat ini gagal ginjal dia tertinggi kedua setelah PJK, ya, penyakit jantung. Apa itu penyakit katastrofik? Ada yang tahu? Apa itu penyakit katastrofik? Kenapa diistilahkan penyakit katastrofik? Siapa yang tahu? Dok, penyakit yang butuh biayanya tinggi sama komplikasinya bisa sampai kematian, Dok. Ya, jadi katastrofik itu artinya penyakit-penyakit yang upaya penanganannya, upaya penyembuhannya itu tinggi, besar biayanya, dan komplikasinya juga berat. Ya, itu penyakit-penyakit katastrofik. Makanya saudara lihat di sini jumlah pengeluaran dalam triliun. Ya, ini besar toh, untuk gagal ginjal itu besar sekali. Ya, maksudnya urutan kedua dari beberapa penyakit yang apa namanya, yang katastrofik, yang komplikasinya berat, ya, ada jantung, ginjal, gagal ginjal, kanker, dan stroke, ya. Jadi ini, nah, inilah salah satu pertimbangan pemerintah akan mengambil kebijakan untuk yang mana didahulukan ini, yang mana upaya kuratif, bagaimana upaya preventifnya supaya kurang kasusnya, ya. Nah, itu dengan data-data seperti ini, jadi mahasiswa kedokteran harus jago juga mengenai data, ya, karena apa yang kita bahas itu harus berdasar pada data yang ada. Tidak bisa kita asal bicara, oh ini yang harus kita tangani duluan, oh gagal ginjal dulu yang harus kita tangani. Kalau orang bertanya kenapa harus gagal ginjal dulu, kenapa bukan stroke dulu atau kanker, nah, kita lihat dia pada beberapa aspek. Salah satunya tadi itu adalah pembiayaannya dan komplikasi yang ditimbulkan, ya, dan yang utama adalah CFR-nya, case fatality rate-nya, ya, angka kematiannya dari kasus tersebut. Nah, ini, ya. Nah, ini ada beberapa jenis penyakit urologi, ada beberapa banyak, ya, cuma 3 di sini yang saya paparkan. Ada ginjal, ya, yang berkaitan dengan ginjal, yang berkaitan dengan kandung kemih, dan prostat, ya, ini. Saya kira konsep dasar dari 3 penyakit ini saudara sudah paham, ya, dari dosen-dosen lainnya yang punya kompetensi tersendiri, ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa penyebab, ya, penyebab dalam hal ini kalau kita berbicara tentang PTM, maka dia lari ke risk factor, ya. Bisa karena adanya infeksi, bisa karena obstruksi, ya, penyumbatan, bisa karena faktor gaya hidup, bisa karena adanya keturunan, bisa penggunaan obat-obatan yang tidak terkontrol, ya, bisa karena faktor makanan, artinya makanan yang mengandung zat-zat tertentu yang bisa merusak saluran kemih, ya, apakah kandung kemihnya, ginjalnya, ataukah prostatnya, ya, bisa karena genetik, keturunan, ya, bisa karena faktor fisiologis, ya, dari organ tersebut, dan ada juga penyebab yang tidak diketahui, ya. Tapi ini kecil kemungkinannya. Hampir sebagian besar disebabkan oleh faktor ini yang di atas. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Indah Kumalasari, ada pertanyaan? Coba, Dok, tidak ada, Dok. Muhammad Rida, ada pertanyaan? Muhammad Rida.
Anda ada orangnya. Andini. Andini tidak ada orangnya. Kosong ini. Abdullah. Ada pertanyaan? Ada dokter, saya tidak ada dok. Tidak ada. Kalau obstruksi apa itu Abdullah? Apa tadi itu obstruksi Abdullah? Ada dok, sumbatan dok. Ya. Oke, dari konsentrasi ya. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut slide berikutnya ya. Bagaimana situasi global dari penyakit urologi? Ya, kita ketahui bahwa penyakit ginjal kronis di dunia itu mengalami peningkatan ya dan menjadi masalah kesehatan yang serius. Kenapa yang serius tadi itu? Karena pertama biayanya besar, kemudian komplikasinya berat, kemudian angka kematiannya juga tinggi. Ya, bayangkan angka kejadiannya melonjak tinggi ya dari peringkat ke-27 ya, dari 20 tahun yang beda 20 tahun itu meningkat menjadi urutan ke-18 ya, artinya bahwa lonjakan kasusnya sangat besar karena dari urutan 27 20 tahun kemudian dia naik menjadi 18 ya, kemudian lebih dari 2 juta penduduk di dunia mendapatkan perawatan hemodialisis dan transplantasi ginjal ya, dan hanya 10% yang benar-benar mengalami perawatan tersebut ya. Ini beberapa data, kemudian ini prevalensi ya, prevalensi penyakit ginjal kronis di Indonesia yang kita bisa lihat bahwa prevalensi gagal ginjal kronis itu 2% dari atau sekitar 499.000 orang ya. Kemudian prevalensi terendahnya yang diestimasi 1% dan tertingginya bisa sampai 4% ya. Kemudian prevalensi batu ginjal ya yang kronis itu 6% dan estimasinya itu yang terendah 1% dan bahkan bisa sampai dengan 12% ya. Ini adalah penyebab gagal ginjal di Indonesia ya, kita lihat ya dari diagram ini ya, ada beberapa penyebab banyak macam ya, bisa karena lupus, bisa asam urat dan macam-macam ini, tapi yang terbesar adalah diabetik neuropati ya sebesar 52%, kemudian menyusul karena faktor hipertensi ya. Kita bisa lihat ini data-data, ini adalah data distribusi dari penyebab dari penyakit gagal ginjal ya, salah satu contoh dari penyakit urologi. Kemudian kali itu tadi adalah penyebab, ini adalah faktor risikonya ya. Jadi faktor risiko orang-orang yang hipertensi ya itu 25,8% dia menyumbang data untuk angka kejadian gagal ginjal tersebut ya. Nah, ini gambar atau diagram ini hanya memberikan gambaran kepada kita bahwa pengetahuan orang mengenai penyakit-penyakit urologi ya spesifik pada faktor risiko atau penyebabnya dalam hal ini adalah hipertensi itu sangat kurang ya. Buktinya di sini kita lihat ya bahwa ada beberapa seperti ini ya, 1 dari 10 orang dewasa baru pertama kali mengetahui bahwa terjadi peningkatan tekanan darahnya. Artinya dia tidak pernah kontrol tekanan darahnya. Ya, itu 1 dari 10 orang. Ya, jadi kalau 100 orang, berarti berapa orang itu yang tidak pernah memang kontrol tekanan darahnya. Ya, ini juga ya dari 1 dari 6 orang dewasa itu mengkonsumsi obat anti hipertensi. Ya, jadi yang lainnya itu dia tahu hipertensi tapi tidak mau berobat. Ya, dia cuma tahu tekanan darahku tinggi tapi dia tidak mau berobat. Ya, ini juga seperti ini. Ya, ada juga yang sudah minum tapi masih tinggi. Nah, itu pemahaman juga tentang faktor risiko lain. Ya, mungkin dia sudah minum obat anti hipertensi tapi
dia tidak menghindari faktor risiko yang lain, ya. Karena dalam konsep epidemiologi, semakin banyak orang memiliki faktor risiko, maka semakin cepat tercetusnya kasus tersebut, ya. Jadi jangan orang berpikir, contoh misalnya kita ambil kasus hipertensi, orang orang yang gemuk itu pasti hipertensi, sedangkan orang yang kurus maksudnya tidak hipertensi. Maka orang-orang yang kurus itu dia lakukan beberapa faktor risiko yang lain, ya. Misalnya kurangi konsumsi makanan yang baik, ya, dan lain-lain. Nah, sehingga dia memiliki banyak faktor risiko lain. Nah, dalam konsep epidemiologi kita lihat semakin banyak faktor risiko yang dia miliki, maka semakin besar penyakit tersebut tercetus pada orang tersebut. Ya, jangan melihat dalam satu sisi faktor risiko saja, tapi kita harus perhitungkan faktor risiko lain apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah distribusi penyakit ginjal di Indonesia berdasarkan jenis kelamin. Ternyata dari hasil riset, ya, didapatkan bahwa lebih banyak pada male, pada laki-laki, ya, 60%. Kenapa banyak pada laki-laki kira-kira? Abdul Rafi. Kenapa banyak penyakit-penyakit ginjal itu pada laki-laki? Abdul Rafi. Tapi dok, karena kurangnya pengetahuan tentang hipertensi dan penyakit urologinya, dok. Ya, salah satu adalah kurang pengetahuan mungkin, ya. Dia misalnya malas mengupdate pengetahuan mengenai penyakit ginjal, ya. Ada juga faktor lain, kita lihat dari pola hidupnya, gaya hidupnya, ya. Gaya hidup laki-laki kan lebih bagaimana, ya? Kalau laki-laki, ya, dia banyak faktor risiko lain, misalnya dia sering mengkonsumsi minuman-minuman yang tidak sehat, ya, dibandingkan wanita, ya. Kalau wanita dia cenderung lebih hati-hati dibandingkan pada pria, ya. Sehingga banyak gaya-gaya hidup yang kurang sehat dijalani oleh kelompok-kelompok pria dibandingkan wanita, ya. Kemudian kita lihat dari segi place, tempat, ya, karena distribusi penyakit itu ada 3 yang harus kita lihat: person, place, and time, ya. Personnya itu salah satunya adalah jenis kelamin, ya. Banyak faktor lain, bisa karena tingkat pendidikan orang, bisa dari segi pendapatannya, income-nya, ya, bisa karena faktor sosial budayanya. Nah, itu masuk dalam person. Sedangkan yang kedua adalah place. Kalau time tidak terlalu banyak berpengaruh pada penyakit PTM, ya. Kemudian place adalah tempatnya, lebih banyak pada rural. Kenapa justru banyak di desa? Padahal di kota, bagaimana pola hidup di kota kan bagaimana, ya, kalau kita bandingkan dengan di desa. Kira-kira kenapa lebih banyak di desa? Tapi dok. Kira, ya, siapa? Tapi dok, mungkin dari segi pengetahuan mengenai penyakit tersebut, karena di desa-desa itu orang-orang nanti penyakitnya sudah sangat dia rasakan baru pergi periksa ke dokter. Beda dengan di kota. Di kota sakit sedikit periksa ke dokter. Seperti itu, Dok Tabe. Ya, karena konsep sakit sehat antara orang desa dan orang kota berbeda. Nah, seperti temanmu katakan bahwa orang di desa itu katakan orang sakit kalau terkapar nih, tidak bisa menggoyang-goyang di tempat tidur. Baru dia mengatakan, oh saya sakit ini. Tapi selama dia masih bisa bergerak, maka dia menganggap dirinya dia masih sehat. Makanya banyak orang didapat di tengah sawah tiba-tiba meninggal. Nah, orang berpendapat, oh mungkin karena faktor yang tidak bisa dilihat yang bisa menyebabkan dia mati. Padahal ada penyakit kronik yang dia derita yang tidak pernah dideteksi, tidak pernah diperiksa. Ya, berbeda konsep sehat sakit orang kota. Orang kota
baru perlu sedikit saya punya mahasiswa, baru perlu sedikit sakit mah dok, sakit apa. Nah itu karena pemahaman konsep sehat sakitnya itu beda. Kalau di kota itu dia lebih sensitif, lebih peka. Sedikit saja dia rasa ada gangguan, nah dia langsung pergi check up, ya, sehingga cepat didapatkan bahwa ini dia penyakit, cepat dilakukan intervensi. Beda pada orang-orang di rural, ya, di desa. Ya itu, ya, tentang konsep sehat sakit. Belum lagi tentang makanan dan minuman, ya. Mungkin sumber airnya bagaimana di sana, mungkin dia lebih cenderung mengkonsumsi air yang langsung tidak dimasak misalnya, langsung dari gunung, ya. Ya mungkin sehat dari segi segarnya, tapi mungkin dari segi kandungan zat kimianya, ya kita tidak tahu apakah zat dapurnya bagaimana, ya, dan seterusnya. Kalau di kota kan tidak. Ada yang masih mau mengkonsumsi air langsung dari keran air. Dan tidak ada yang modern ini, ya. Jadi itu banyak sekali. Jadi kalau kita lihat orang bertanya, kenapa banyak di desa? Banyak faktor seperti itu tadi yang kita jelaskan, ya. Kemudian dari segi tingkat pendidikan, kita lihat pada hampir orang-orang yang tingkat pendidikan rendah, ya, karena itu tadi paparan informasinya yang kurang atau proses penerimanya yang susah, ya, memberikan informasi. Berbeda orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi, mungkin dia cenderung lebih mudah menerima, ya. Begitu juga dengan pekerjaan. Ini semua masuk dalam kategori person orangnya. Nah, kita lihat cenderung lebih banyak itu pada kelompok-kelompok ini, ya, petani, nelayan, entrepreneurship, ya. Pada karyawan ada juga tapi tidak terlalu besar. Kenapa? Justru lebih banyak pada kelompok-kelompok petani dan ini, ya. Itu tadi faktor paparan, informasi, faktor sumber makanan dan minumannya, ya, aktivitasnya, ya, mungkin dia kurang seimbang antara istirahat dengan kerja. Dan kalau karyawan kan dia ada waktu kerja tertentu. Kalau petani, nelayan atau pengusaha-pengusaha biasanya dari jam kerjanya bisa lama, ya, saya juga cepat, ya itu. Kemudian ini adalah, ya, ini yang melakukan hemodialisis, ya, sejak 2007 sampai 2016. Coba lihat terjadi peningkatan terus, baik pada pasien baru maupun pasien lama, ya, terjadi peningkatan terus sampai 2016, ya, yang melakukan hemodialisis. Itu menunjukkan bahwa penyakit gagal ginjal semakin meningkat jumlah kasusnya, ya. Kemudian ini karakteristik, ini umur, ya, umur yang melakukan hemodialisis, ya, itu lebih banyak pada usia-usia yang masih juga produktif, ya, yang 45 sampai 54, ya. Kalau saudara-saudara semua, ya, palingan masih berada pada kelompok 15 sampai 24. Atau ada yang kelompok 25 sampai 34. Ya. Nah, berarti masih ada di kelompok ini. Tapi ingat bahwa kenapa kita harus melihat usia? Pada usia tidak bisa diubah, dia adalah risk factor yang unchangeable. Artinya faktor risiko yang tidak bisa diubah. Tapi kenapa kita harus kaji juga usia? Ya, kenapa harus dikaji usia? Pada usia unchangeable risk factor, artinya faktor risiko yang tidak bisa diubah. Apa fungsinya? Hidayati. Kenapa kita harus perhatikan juga risk factor yang tidak bisa diubah? Apa gunanya? Hidayati, apa gunanya? Bisa tidak diubah ini? Oh, ini tinggi kasusnya. Diubah umurnya saja. Bisa tidak? Hidayati. Kenapa Hidayati? Rifka Amalia.
Apa fungsinya kita kaji usia di sini? Seperti nanti kalau saudara sudah menjadi dokter, ya, sudah menjadi dokter, otomatis kan menanya usia, tapi usia kan biasanya dikaitkan dengan pemberian obat-obatan, ya. Tapi kalau kita lihat dalam konsep ini penyakit, ya, dalam segi epidemiologinya, kenapa harus kita kaji usia? Padahal usia kan masuk dalam unchangeable, artinya yang tidak bisa diubah, tidak bisa dimodifikasi. Bagaimana Rifka? Tapi dok, menurut saya harus dikaji untuk usia juga karena semakin bertambah usia, semakin turun fungsi organ tubuh kita dok. Tapi dok. Ya, artinya perlu dikaji sebagai upaya, ya, sebagai upaya pengalaman, ya, agar supaya masih muda-muda sekarang harus jaga diri karena ternyata pada usia ini banyak terjadi cetusan, kasus-kasus seperti itu, ya, sehingga yang muda-muda jangan terlena, jangan ini bahwa indah pabrik saya muda, saya bisa saja lakukan semua yang itu, tidak, karena ada gambaran bahwa pada usia begitu pola penyakit X banyak terjadi pada kelompok umur itu. Maka kita yang belum masuk kelompok umur itu harus hati-hati dengan mengurangi faktor risiko yang lain, ya, itu. Jadi tidak bisa diubah. Itulah gunanya faktor risiko yang unchangeable, yang tidak bisa diubah, ya, termasuk jenis kelamin. Oh, banyak pada laki-laki, maka yang laki-laki harus hati-hati kurangi faktor risiko lain, ya, karena dari segi jenis kelaminnya dia banyak, ya, yang terkena penyakit itu, ya. Beda, ada penyakit-penyakit yang khusus ada pada laki-laki, ada pada wanita, itu beda lagi konsepnya, ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ya, ini sudah jelas ini ya, diagnosis utama dari hemodialisis itu lebih banyak pada penyakit-penyakit gagal ginjal yang masuk dalam stadium akhir, ya. Ini hampir 90%. Yang lain juga ada yang belum stadium akhir sudah melakukan hemodialisis, ya. Ini upaya pencegahan supaya dia tidak bertambah parah penyakitnya. Biasanya kelompok-kelompok yang stadium akhir ini adalah orang-orang yang lambat melakukan pemeriksaan, ya, gitu. Nanti parah baru ketahuan. Nah, bagaimana peran kondisi air terhadap penyakit terhadap kesehatan ginjal? Nah, ini banyak, ya, yang seperti tadi kita bahas banyak, ya, bahwa di desa bagaimana sumber airnya, bagaimana pengolahan airnya, bagaimana kualitas airnya, ya. Kalau di kota kan hampir sebagian besar sumber airnya sudah baik, ya, kan dari PDAM yang sudah diolah sebelumnya, kemudian dimasak lagi, direbus lagi sampai mendidih sehingga beberapa saat airnya bisa menguap, ya. Kemudian bagaimana kualitas airnya, ya, sudah bagus, ya. Gitu. Nah, ini beberapa kasus, lewat saja. Ini prevalensi. Nah, kita lihat beberapa kesehatan ginjal banyak dipengaruhi oleh faktor ini, ya. Beberapa faktor, ada faktor promotif dan preventif, kualitas air yang kita lihat, bagaimana ketersediaan air bersih, dan bagaimana penyediaan air bersih tersebut, ya. Nah, kita masuk pada upaya pencegahan. Upaya pencegahan pertama adalah pencegahan primordial. Pencegahan primordial ini banyak dilakukan pada tahap-tahap prepatogenesis, ya, karena dia masuk dalam tingkat awal, ya. Pencegahan primordial ini baru diperkenalkan oleh WHO tahun 93. Jadi sebelumnya belum ada primordial. Nanti pada tahun 93 oleh WHO, maka dimasukkanlah ada satu konsep upaya pencegahan awal, yaitu pencegahan primordial, ya. Tujuannya, ya, tujuan daripada pencegahan primordial ini adalah bagaimana kita bisa menghindari terbentuknya pola hidup atau sosial ekonomi atau kultural yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit. Seperti misalnya harga rokok dinaikkan, ya, dinaikkan harga rokok misalnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat,
Itu salah satu upaya primordial, ya, salah satu upaya primordial agar supaya orang yang perokok itu berpikir-pikir untuk banyak merokok karena harganya sudah dikasih tinggi, ya, berkali-kali lipat misalnya, ya, itu salah satu upaya primordial. Ya tidak perlu kita larang jangan merokok, itu bukan primordial itu kalau sudah ada intervensi begitu, tapi buat aturan yang membuat orang tidak melakukan itu lagi. Ya, seperti tadi kasih naik harga rokok atau kasih naik harga apa yang bisa menjadi kontribusi meningkatnya kasus penyakit tersebut. Ya, nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa pencegahan primordial bisa efektif kalau ada peraturan yang ketat dari pemerintah. Ya, gitu. Apa konsep pencegahan primordial? Ini lebih diarahkan bagaimana mempertahankan kondisi dasar, ya, atau status kesehatan masyarakat yang bersifat positif. Ya, artinya bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, yang tidak terkontaminasi oleh pola-pola hidup yang tidak baik. Ya, nah ini contohnya ada beberapa, ya, misalnya membuat kebijakan nasional tentang nutrisi, ya, dalam sektor agrikultural, industri dan macam-macam, ekspor makanan, ya. Kalau pencegahan primer, ya, kalau pencegahan primer itu dilakukan saat proses penyakit belum dimulai, ya, jadi masih masuk juga dalam prepatogenesis, ya, masih masuk juga dalam prepatogenesis. Tujuannya agar tidak terjadi proses penyakit. Tapi pencegahan primer ini, ya, kita lihat di sini nanti, ya, sasarannya sudah dua, ada populasi dan ada individu. Ya, kenapa populasi? Karena ada namanya health promotion. Health promotion itu lebih diarahkan pada komunitas, ya, pada populasi. Ya, sedangkan specific protection lebih diarahkan pada individu. Ya, nah, yang mana itu health promotion? Yang mana contoh health promotion? Tapi dok, ya, bisa menjawab. Jadi health promotion itu berupa promosi kesehatan seperti penyuluhan pola hidup bersih, dok. Ya, health promotion itu salah satunya misalnya dengan penyuluhan, ya, membuat penyuluhan, memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai bagaimana penyakit-penyakit urologi, ya, bagaimana penyakit urologi itu bisa terjadi, apa penyebabnya, apa faktor risikonya, ya, bagaimana ini namanya health promotion, penyuluhan. Selain penyuluhan, bisa juga melalui misalnya membuat spanduk-spanduk kah, ya, atau brosur-brosur kah, atau membuat film-film singkat, ya, mengenai, karena ada orang biasa tidak efektif kalau dikasih saja penjelasan, misalnya penyuluhan, berkali-kali kasih penyuluhan tidak mau berubah. Coba buatkan film tentang dampak bagaimana kalau orang menderita penyakit urologi, ya, misalnya gagal ginjal, bagaimana kalau orang gagal ginjal. Nah, mungkin dia bisa sadar, ya, seperti orang kalau kita kasih penyuluhan tentang rokok, orang biasa bilang tidak ada manfaatnya, banyak sekali perokok tidak mau menerima kalau kasih penjelasan. Tapi coba kasih film singkat mengenai bagaimana orang kalau merokok sampai sakit tidak bisa diobati, ya. Nah, coba, ya, mungkin itu bisa membuat dia bisa menerima, ya. Jadi banyak upaya bisa dilakukan, bisa penyuluhan, bisa dengan buat spanduk-spanduk atau brosur-brosur atau apa saja, termasuk membuat film-film singkat, ya. Specific protection itu contohnya apa? Vaksinasi, dok. Ya, misalnya dengan imunisasi, ya, imunisasi dasar misalnya pada bayi, ya, pada anak-anak balita, ya. Nah, termasuk sekarang itu corona, ya, COVID, ya. Ada tomi specific protection-nya, yaitu dengan memberikan dengan vaksinasi, ya. Gitu. Nah, kemudian pencegahan primer itu lebih ditekankan pada penyebab khusus dari penyakit tersebut. Jadi kita harus tahu, oh dia penyakitnya ini, apalagi saudara
nanti insya Allah menjadi dokter lebih bagus lagi karena saudara sudah tahu bagaimana konsep dasar penyakit tersebut. Jadi upaya pencegahan yang bisa dilakukan itu saudara bisa lebih baik karena bisa lebih spesifik karena saudara punya pengetahuan dasar mengenai konsep dasar penyakit tersebut. Ya, gitu. Upaya pencegahan primer ini tadi kita sudah tahu ya, bisa dengan pendidikan kesehatan, penyuluhan, bisa dengan bagaimana memberikan penjelasan mengenai gizi yang cukup dan sesuai dengan perkembangannya, dan masih banyak yang lain. Ya, terutama ini juga pemeriksaan kesehatan berkala. Ini yang jarang dilakukan. Bahkan biasa kita orang-orang kesehatan juga jarang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Ya, padahal itu tenaga kesehatan itu orang yang high risk, kelompok risiko tinggi. Harusnya dia lebih ketat dalam hal pemeriksaan kesehatan berkalanya, ya, karena dia bertemu dengan berbagai macam sumber penyakit, ya. Ini yang dilakukan pada specific protection, misalnya tadi imunisasi, ya, kebersihan perorangan, sanitasi lingkungan, ya, dan perlindungan kecelakaan akibat kerja. Ini jadi kalau penyakit urologi ada nih Kak vaksinnya, imunisasinya. Kemudian ya penyakit urologi banyak tuh, ada berkaitan dengan ginjalnya, ada berkaitan dengan kandung kemihnya, ada berkaitan dengan prostatnya. Nah, lihat di situ ada bisa imunisasi, ya. Kemudian kebersihan perorangan, sanitasi lingkungan, ini berkaitan tadi itu, ya, sanitasinya, ya, misalnya ya, bagaimana airnya, bagaimana makanannya, ya, dan lain, sehingga bisa menjadi pencetus munculnya penyakit urologi, ya, perlindungan khusus. Kemudian pencegahan sekunder, ya. Nah, pencegahan sekunder dilakukan saat proses penyakit sudah berlangsung, namun belum ada gejala pertama atau masih masuk dalam patogenesis, ya, belum ada gejala pertama. Nah, kalau sudah ada gejala pertama, berarti dia sudah masuk dalam masa inkubasi, sudah lewat masa inkubasi, jadi dia masuk dalam kategori sudah terinfeksi tapi belum muncul gejala pertama, ya, yang biasa kita kenal kalau di epidemiologi namanya masa inkubasi, ya. Yang mana itu masa inkubasi, mulai kapan sampai kapan? Karena masa inkubasi ini juga berkaitan dengan upaya pencegahan, karena ada penyakit yang masa inkubasinya sangat singkat, ada penyakit yang masa inkubasinya sedang, ada juga penyakit yang masa inkubasinya panjang, ya, panjang. Apa yang dimaksud dengan masa inkubasi? Mana BC? BC Pawelangi. Yang mana itu masa inkubasi? Mana BC? Kalau Angga Palindrungi. Yang mana itu masa inkubasi? Tapi Dok, masa inkubasi itu Dok kayak suaranya diperbesar. Apa itu masa inkubasi? Yang mana itu? Tapi Dok, masa inkubasi itu Dok pada saat penyebab mulainya Dok, penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh Dok. Sampai timbulnya penyakit sampai di masa tunas Dok. Yang mana masa tunas lagi? Maksudnya coba perjelas. Jadi sudah benar tadi mulanya itu sejak masuknya agen penyakit atau penyebab penyakit dalam tubuh sampai kapan? Tapi Dok, sampai timbul gejala Dok. Ya, sampai muncul gejala pertama, itu intinya ya. Jadi mulai masuknya agen penyakit dalam tubuh, misalnya penyakit menular, misalnya kita ambil TB paru tadi sudah masuk nih Mycobacterium tuberculosis, ya,
sampai muncul gejala pertama. Apa gejala pertama dia rasakan yang bisa dideteksi sebagai gejala dari TB paru? Nah, itu berakhirlah masa inkubasi. Dia sudah masuk dalam tahap penyakit dini. Ya, nah, tahap penyakit dini yang dilakukan tadi itu melakukan pemeriksaan khusus. Ya, apakah memang dia TB paru kah atau penyakit lain? Ya, itu makanya kenapa harus kita paham masa inkubasi setiap penyakit, karena berkaitan dengan upaya pencegahan. Beda upaya pencegahan dilakukan kalau dia masa inkubasinya pendek atau singkat, beda kalau dia kelangsungannya sedang, dan beda lagi kalau masa inkubasinya yang panjang. Ya, nah, kalau untuk penyakit-penyakit PTM, ya, termasuk penyakit urologi, biasanya masa inkubasinya itu pendek atau panjang. Fikri Firdaus. Tidak ada. Muhammad Fadel. Tapi dok. Panjang atau pendek masa inkubasinya itu kalau penyakit-penyakit urologi seperti gagal ginjal atau infeksi pada saluran kemih atau apa ya, panjang atau pendek? Tapi dok. Ya, apa panjang atau pendek masa inkubasinya? Pendek dok. Pendek. Ya pendek bagaimana? Ya. Mana lebih pendek daripada diare? Lebih pendek diare dok. Ya itu ya. Jadi dia sudah saya katakan tadi bahwa hampir sebagian besar dari penyakit PTM masa inkubasinya panjang. Makanya biasa penyakit-penyakit PTM itu tidak menular, itu biasa disebut dengan penyakit kronik. Ya, meskipun juga ada penyakit menular yang masa inkubasinya panjang, ada juga. Tapi sebagian besar penyakit menular masa inkubasinya pendek, sebagian besar. Tapi ada yang panjang, seperti TB, kusta, itu penyakit menular tapi masa inkubasinya panjang. Tapi penyakit PTM tidak menular, dominan dia masa inkubasinya panjang. Artinya lama dia range-nya baru tercetus, ya. Lama dia baru tercetus. Misalnya stroke, tidak tiba-tiba orang hipertensi atau apa tiba-tiba langsung itu. Panjang perlangsungannya, ya, baru dia tercetus. Ya beda kalau penyakit menular, dia singkat, ya. Ada yang singkat, ada yang panjang tapi dominannya singkat, ya. Itu. Kemudian tujuan daripada pencegahan sekunder adalah bagaimana menghentikan proses penyakit lebih lanjut, ya, dan dapat mencegah komplikasi. Jadi pada tahap sekunder ini sasarannya dia adalah sudah pasien. Ini lihat, targetnya dia sudah pasien, bukan lagi orang sehat, ya, bukan lagi orang sehat, tapi sudah pasien. Kenapa dilakukan upaya preventif padahal dia sudah sakit? Nah, yang tadi ini untuk menghentikan proses penyakit itu lebih lanjut supaya penyakitnya tidak masuk pada tahap penyakit lanjut atau bertambah parah, dan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ya, misalnya pada penyakit-penyakit urologi, nah bagaimana kita bisa cepat deteksi bahwa ada gangguan di sini sehingga kita bisa meminimalisasi penyakit tersebut bisa lebih parah dan meminimalisasi terjadinya komplikasi. Ya, itu gunanya pencegahan sekunder. Ya, jadi sasarannya tadi ini pasien, tapi masih dalam tahap penyakit dini. Ya, artinya lewat nih masih inkubasi sudah ditahu oh dia ada nih gejalanya. Nah, cuma nanti kita pastikan secara spesifik apakah dia penyakit A, penyakit B, penyakit C yang ada dilakukan pemeriksaan khusus. Ya, makanya dia sudah masuk dalam kategori pasien. Ya, ke targetnya pasien. Nah, bagaimana kita lakukan diagnosa dini dan pengobatan segera? Yang pertama yang harus kita lakukan untuk diagnosa dini adalah penemuan kasus, ya, atau case finding. Ya, lakukan pemeriksaan baik individu ataukah massa, ya. Misalnya kita mau lihat penyakit-penyakit urologi di masyarakat. Nah, lakukan pemeriksaan khusus, ya, pada beberapa individu yang kita anggap rentan atau punya faktor risiko yang besar. Kita lakukan pemeriksaan.
Ini namanya diagnosis dini. Kemudian bisa melakukan screening. Screening dalam konsep epidemiologi artinya memisahkan antara orang yang benar-benar sakit dan orang yang benar-benar sehat. Ya, agar orang yang benar-benar sakit harus segera di terapi diobati, diintervensi. Orang yang sehat dipisahkan dari orang yang sakit supaya tidak terjadi penularan kalau dia penyakit menular. Ya, kalau penyakit tidak menular, bagaimana orang sehat ini bisa menghindari faktor risiko yang dimiliki oleh orang-orang yang sakit tadi. Ya. Nah, kalau pada pengobatannya, ini pengobatannya yang dilakukan itu untuk menghentikan proses penyakit menjadi lebih parah dan untuk mencegah terjadinya komplikasi atau sequel yang lebih parah. Ya, kemungkinan komplikasinya bisa diminimalkan. Ya, dan menyediakan fasilitas khusus untuk membatasi ketidakmampuan. Karena ada orang biasa, kenapa penyakitnya bertambah parah, dia mau diperiksa tapi tidak ada fasilitas, ya, tidak ada fasilitas, sehingga dia tidak memeriksakan dirinya. Ya, ada yang mau tapi tidak tersedia fasilitas. Ada memang yang tidak mau karena faktor pengetahuan, ya. Kemudian pencegahan tersier dilakukan pada saat penyakit sudah lanjut. Jadi ini sudah tahap akhir periode dari patogenesis. Ya, artinya dia sudah tahap penyakit lanjut. Ya, ini sudah parah penyakitnya. Ya, nah, apa gunanya pencegahan tersier? Untuk menghindari terjadinya disability limitation. Ya, mencegah agar penyakit itu tidak berakhir pada terjadinya kecacatan. Ya, disability. Dan dilakukan juga yang namanya rehabilitasi, ya, pemulihan. Baik pemulihan secara fisik maupun pemulihan secara psikisnya. Karena orang yang sakit biasanya psikisnya juga terjadi gangguan, ya, masalah. Sehingga harus kita rehabilitasi, ya. Nah, tahapnya juga masih pasien, tapi sudah tahap penyakit lanjut, yaitu pengobatan dan rehabilitasi. Rehabilitasi, ya ini tadi menyediakan fasilitas untuk pelatihan sehingga fungsi tubuhnya yang dulunya bermasalah bisa kembali normal, ya. Pendidikan pada masyarakat agar masyarakat bisa menerima, ya. Karena ada penyakit-penyakit itu yang stigmanya masyarakat itu sangat negatif, ya. Sangat, orang sudah sakit itu biasa orang takut nih, ya. Maksudnya dia terkucilkan di masyarakat sehingga dia depresi, bisa muncul lagi penyakit lain dari penyakit yang diderita dulu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Bagaimana, ada pertanyaan? Tapi dok, izin bertanya tadi. Ya. Kan tadi ada 3 pembagian fase dok, pre-patogenesis, patogenesis, dan pasca patogenesis. Ya. Nah, pre-patogenesis itu mencangkup primordial, preference, dan primary. Yang patogenesis, secondary, dan tersier. Kalau izin bertanya dok, kalau pasca patogenesis dok ini mencakup apa dok Tabe? Ya. Oke, jadi dalam teori itu ada yang menggabungkan hanya 2 saja, ada prepatogenesis, ada patogenesis. Sehingga yang harusnya pada pasca patogenesis, ya, pasca patogenesis sebenarnya itu adalah pencegahan tersier, ya. Artinya pasca patogenesis artinya setelah orang sakit, artinya dia sembuh nih, ya. Sembuh kan ada beberapa kategori, ada sembuh secara sempurna, ada sembuh dengan carrier, dan ada sembuh dengan cacat. Yang sembuh dengan carrier dan sembuh dengan cacat ini yang dibutuhkan namanya rehabilitation. Ya, biasanya orang memisahkan itu. Ya, pada pasca patogenesis dia khusus pencegahannya adalah pencegahan tersier. Tapi ini dia digabung saja menjadi 2. Dia masukkan pencegahan tersier itu masuk ke patogenesis pada tahap penyakit lanjut. Jadi
setelah dia sembuh dia masukkan di situ. Tapi sebenarnya itu kalau pada penyakit-penyakit khusus seperti penyakit menular, dia pisahkan prepatogenesis, patogenesis, dan pasca. Pasca patogenesis itu dia lebih khusus pada tersier. Misalnya pada penyakit menular, misalnya kusta, ya, kusta, ya. Nah, kusta ini harus dipisahkan dia. Ada namanya pasca patogenesis. Artinya bagaimana upaya pencegahan ya yang dilakukan bagi orang-orang yang sudah sembuh dari penyakitnya, karena dia banyak berakhir pada sembuh dengan cacat ya. Jadi bagaimana merehabilitasi mentalnya, psikisnya agar dia bisa kembali hidup seperti semula di tengah masyarakat ya. Karena cenderung orang-orang yang sudah kusta, yang sudah negatif ya, dikatakan sembuh dari penyakit kusta tapi sudah terlanjur cacat ya. Biasanya orang takut dekat, maka dia biasanya cepat depresi. Maka itulah dibutuhkan dia namanya rehabilitasi. Jadi pada penyakit-penyakit tidak menular, dia cenderung digabung, ya, digabung gitu pasca patogenesisnya pada patogenesis. Berbeda pada penyakit-penyakit menular, dia lebih cenderung dipisah antara patogenesis dengan pasca patogenesis, ya. Oke, Muhammad Daim. Iya dok, terima kasih banyak dok. Ya, bagus pertanyaannya. Baik kalau bertanya-tanya begitu. Karena ada hal-hal biasanya dosen lupa untuk menjelaskan. Jadi dari mahasiswa yang bertanya, biasanya, oh ya kita lupa menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi proses perkuliahan memang harus banyak bertanya. Ya, karena manusia punya keterbatasan, dosen juga punya keterbatasan. Ya, terkadang ada dia lupa atau dia menganggap bahwa saudara sudah mengerti, sehingga lu enggak jelaskan ya. Makanya apapun yang kita tidak mengerti dari pokok bahasan itu, tanyakan saja, maukah pertanyaan awam, mau pertanyaan yang baik ya dan tingkat tinggi ya enggak masalah ya. Tanya saja, karena memang tempatnya orang bertanya kalau kuliah begini. Daripada kita diam, kita tidak tahu apakah saudara mengerti ataukah kelewat mengerti ataukah bagaimana ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi bagus pertanyaan teman-teman. Ya. Maka tadi tidak dijelaskan ya, dengan dia bertanya ya, dia sudah tahu, oh kalau PTM lebih cenderung memang dia digabung. Kalau PM penyakit menular dia cenderung dipisah ya antara patogenesis dan pasca patogenesis. Ya. Ada pertanyaan? Saya lupa tadi lagi. Yang mana itu sembuh sempurna, yang mana itu sembuh dengan carrier. Kalau sembuh dengan cacat kan jelas, artinya dia sudah negatif. Misalnya tadi kusta, diperiksa, oh dia sudah negatif. Tidak ada lagi bakteri lepra dalam tubuhnya. Nah, dia sudah negatif. Tapi ada nih cacatnya, itu namanya sembuh dengan cacat. Kalau sembuh sempurna yang mana itu? Awal fajar. Yang mana itu sembuh sempurna dengan sembuh dengan carrier? Dan yang bahaya di sini adalah sembuh dengan carrier. Dia mengatakan dia sudah sembuh tapi dia carrier. Bagaimana awal? Tapi dok, ya, yang penyakit yang sembuh dok, tapi besar-besar suaranya awal. Tapi dok, ya, tadi dok yang penyakit yang sembuh dok sama yang butuh dede dok. Yang mana itu sembuh sempurna dengan sembuh dengan carrier? Kapan orang dikatakan sembuh sempurna? Kapan orang dikatakan sembuh dengan carrier? Menurutku dok, kalau yang sembuh itu dok, yang tidak ada penyakit bawaannya dok, yang tidak ada penyakit turunannya dok. Sembuh sempurna artinya bahwa tidak ada penyakit, tidak ada kelainannya dok, kayak apa? Tidak ada kelainan. Yang mana itu maksudnya? Tidak ada penyakit apa indikatornya?
masih bisa dok menularkan penyakit ke orang-orang dok. Sembuh sempurna artinya bahwa kondisinya kembali seperti sebelum dia sakit, artinya diperiksa secara fisik negatif nih, ya. Dilihat secara tidak ada bekas penyakit itu pada fisiknya juga, ya. Jadi periksa secara lab, oh negatif nih, sembuh nih. Nah, diperiksa lagi, oh tidak ada bekasnya, berarti kembali seperti semula, sembuh sempurna. Tapi sembuh dengan carrier, dia merasa dia sudah sembuh karena sudah sehat, tapi masih ada agen penyakit dalam tubuhnya. Ini bahaya karena masih berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain. Ya, ini namanya sembuh dengan carrier. Ya, ini bahaya karena dia masih berpotensi menularkan kepada orang lain. Nah, lebih bagus itu lebih harus kita takut pada orang yang sembuh dengan carrier dibandingkan sembuh dengan cacat. Kalau cacat tidak apa-apa, fisiknya ada bekasnya, tapi dia sudah negatif. Ya. Tapi ada orang biasa merasa dia sembuh, karena saya sudah kuat, apa. Tapi sebenarnya dia masih ada agen penyakit dalam tubuhnya. Itu bahaya itu. Ya. Itu bisa menjadi penular yang sangat berpotensi. Ini khusus pada penyakit-penyakit menular yang masih inkubasinya panjang. Ada orang yang sudah terinfeksi nih, tapi belum ada gejala fisik, ya. Tapi dia bisa menularkan kepada orang yang sehat, ya. Ada pertanyaan? Ini Bau Tendre, ada pertanyaan? Kayak Gelisa, atau mau saya bertanya? Bagaimana Bau Tendre? Ada pertanyaan? Karena kok Gelisa kayaknya siapa tahu ada mau sekali bertanya. Tabe dok, tidak Ji dok, tabe. Tidak Ji. Ada lagi? Iga. Tabe tidak Ji dok. Ada pertanyaan? Sudah mengerti gini semua slide? Penjelasannya. Karena slide itu maksudnya penjelasannya terbatas, ya. Jadi masih banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita kaji ulang, kita baca banyak, ya, mengenai konsep epidemiologi dari penyakit urologi, ya. Al-Fausan mana? Tidak ada orangnya, di. Ini Yuda. Ada pertanyaan Yuda? Dok. Kenapa seperti bayangan di gambarmu? Tapi dok, mati lampu dok. Hah? Tapi dok, mati lampu. Tapi dok, izin bertanya dok, mungkin tentang yang tadi dok, penyembuhan karier dok. Kalau penyembuhan karier dok, mungkin salah satu contohnya itu seperti apa dok? Artinya orang kan yang sudah sakit, ya, yang apalagi yang tidak, yang apa namanya, yang dia secara alami natural of disease, natural artinya riwayat penyakit tanpa intervensi, artinya tanpa diobati, dia akan melewati beberapa tahap, ya, prepatogenesis, patogenesis, pasca patogenesis. Nah, kalau dia tidak diintervensi, ada orang biasa sembuh dengan sendirinya, ya. Nah, maka ada juga yang sembuh yang artinya dia merasa sembuh nih, kuat nih, padahal sebenarnya kalau kita periksa, kita intervensi dia masih ada agen penyakit dalam tubuhnya, ya. Nah, ada memang yang merasa dia sehat nih, diperiksa, oh memang negatif nih. Nah, ada juga orang bilang, oh kok masih sakit, tapi diperiksa negatif nih, tapi ada cacatnya seperti tadi itu banyak penyakit pada penyakit kusta, ya. Jadi cara penyembuhannya ya sebenarnya itu sebenarnya kira dia masih penderita, masih penderita dia, ya. Artinya karena masih ada agen penyakit dalam tubuhnya yang bisa dia tularkan kepada orang lain, dia belum sembuh. Nanti sembuh itu dikatakan kalau tidak ada agen dalam dirinya, ya. Makanya diperlukan intervensi. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang natural artinya alami, tanpa campur tangan, artinya tanpa diintervensi, tanpa diobati, dia lewati 3 tahap itu. Ada dari prepatogenesis, langsung loncat ke pasca patogenesis. Apakah pasca patogenesis dia sembuh atau meninggal? Nah, itu. Ada juga orang dalam patogenesis masuk ke pasca bisa dia meninggal, bisa dia sembuh. Sembuh itu ada 3 kategori tadi, ya. Nah, ada juga orang melewati 3-3-nya, ya. Ada lewati 1 saja, ada 2, ya, ada 3.
adalah dari prepatogenesis langsung loncat menjadi pasca misalnya meninggal, ya. Nah, yang jelas itu pada prinsipnya bahwa semakin cepat kita intervensi, maka kesempatan atau peluang untuk sembuh sempurna lebih besar dibandingkan lambat dia diintervensi. Makanya tugas-tugas kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan banyak pendidikan kepada masyarakat, bagaimana dia bisa melakukan pengobatan secara dini. Karena semakin cepat dia diobati, ya diintervensi, maka kemungkinan dia sembuh lebih besar, apalagi sembuh sempurna lebih besar. Sebaliknya semakin terlambat kita intervensi, maka kemungkinan sembuhnya kecil. Kalaupun sembuh, ya bisa berakhir dengan cacat atau berakhir dengan carrier. Ya, ada pertanyaan? Batara, ada pertanyaan? Tapi dok, tidak ada dok. Ada. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya harapkan kepada seluruh peserta ya mahasiswa, kita punya keterbatasan dalam hal online ini, ya. Jadi saya harapkan saudara banyak baca-baca teori mengenai IKM dan lebih khusus mengenai epidemiologi dan lebih khusus lagi tentang epidemiologi dari penyakit urologi. Kalau saudara membaca buku tentang itu dan saudara tidak mengerti dari konsep epidemiologinya, saudara bisa diskusikan kepada saya, ya, untuk konsep epidemiologinya atau konsep IKM-nya. Kalau konsep tentang mediknya atau dasarnya, banyak dosen lain yang berkompetensi untuk itu. Ya, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, saya kira kuliah kita hari ini cukup ya dari saya. Nanti akan dilanjut oleh dosen lainnya dengan pokok bahasan yang lain pula, ya. Tapi dari konsep IKM-nya saya sudah jelaskan seperti itu, ya. Khusus tentang bagaimana distribusinya, bagaimana prevalensinya, dan bagaimana preventifnya, ya. Dan saya lihat pemahaman saudara mengenai konsep dasar epidemiologi sudah cukup baik, ya. Karena tadi sudah ada banyak yang tentang apa itu prevalensi, bagaimana itu insiden, ya, bagaimana distribusi, dan ya minimal itu. Untuk lebih tahu lagi, ya coba baca-baca bukunya, ya. Banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan epidemiologi, ya, yang bisa membahas tentang distribusi, prevalensi, dan preventif dari penyakit-penyakit tertentu, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, saya kira cukup, ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa berkah buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok.